Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membahas kitab Al-Aqidatul Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Al-Imam Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk dalam pembahasan masih di dalam syarah tentang sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Mahabbah dan mawaddah. Nah, kita sekarang di fiqrah syahid min hadil ayatil karimah. Inti pendalilan dari ayat yang mulia ini qala anna fiha, bahwasanya di dalamnya isbatal mahabbah wal mawaddah, terdapat menetapkan sifat mahabbah dan mawaddah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhibbu wa yawaddu wadda yawaddu ba'd al-ashkhas wal a'mal wal akhlaq, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya yuhibbu, mencintai dan juga mencintai dengan dalam sebagian individual, sebagian orang, ya maksudnya enggak mungkin semua gitu ya, amalan dan akhlak. Wa huwa yuhibbu ba'dal asya' duna ba'din. Allah Azza wa Jalla mencintai sebagian perkara tanpa sebagian yang lainnya, alama taqtadihi hikmatuhul balighah, yang mana hal tersebut dibangun di atas konsekuensi hikmahnya Allah Azza wa Jalla yang maha ya tinggi, hikmahnya Allah Azza wa Jalla yang agung. Fahuwa yuhibbul muhsinin, di antaranya yang Allah cintai, Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang berbuat baik. Yuhibbul muqsitin, Allah cinta orang yang berbuat adil. Yuhibbul muttaqin, Allah cinta orang bertakwa. Yuhibbul muttabi'ina li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah cinta kepada orang-orang yang ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul mujahidina fi sabili, Allah Azza wa Jalla juga cinta terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik jihadnya ya menggunakan senjata, nangkap pedang seperti zaman dulu, atau jihad harta, atau jihad dengan belajar ilmu agama. Bahkan kata Syekh Utsaimin, jihad yang paling afdol di zaman ini ya jihad bil ilm. Karena mereka musuh-musuh Islam itu juga apa? Berjihad dengan syubhat yang mereka tebarkan di dunia maya, yang mereka kemas, yang mana seakan-akan itu bukan suatu peperangan ya, bukan suatu perkara yang dapat merusak kaum muslimin. Banyak dibuat aplikasi-aplikasi ngawur ya, seperti apa yang membuat video-videoan gitu, kemudian yang buat chattingan laki perempuan yang maksyufah gitu kan. Nah, itu kan produknya orang-orang apa? Kafir. Tujuannya apa? Yaitu buat memerangi, hancurkan Islam dan orang-orang Islam. Nah, dan game, nah itu mungkin kalau sekarang, kalau kita ini nggak mempan yang namanya kayak main-main aplikasi-aplikasi yang tadi. Tapi kalau game masih mempan kita itu ya, yang mana PUBG, FF, ML, apalagi Sokoban atau Sokoban itu Tetris. Ini juga apa tuh namanya ya, yang kotak-kotak itu, Roblox.
kayak Minecraft itu ya. Ini kan produk mereka. Produk kaum kafirin tujuannya ya itu untuk menghancurkan orang-orang Islam dan Islam itu sendiri. Nggak pakai pedang sekarang perang. Makanya kalau Utsaimin afdal itu ya pakai ilmu sekarang. Natasallah bil ilm. Kita menyiapkan pedang kita, senjata kita dengan senjata ilmu. Ya. Karena kalau nggak pakai ilmu nggak mungkin kita bisa menang dengan mereka ini. Yang udah punya ilmu aja kadang kalah, ya. Nah, wa yuhibbu tawabin wal mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Nah, dan juga mensucikan badannya. Barakallahu. Jadi antum kalau udah ada sifat kayak gini, antum jangan sedih. Kalau nggak ada orang yang cinta sama antum dari wanita. Tapi Allah cinta antum, Masya Allah. Ini cintanya Allah lebih besar daripada cintanya fulanah. Ya. Jadi ingat, kalau antum sekarang, kok sampai sekarang belum ada yang mencintai anak Ustaz dari akhwat. Ya karena belum nikah, sabar. Kalau nikah juga bosan. Misal gitu kasarnya. Tapi jangan sedih. Ya Allah Azza wa Jalla mencintai kita, insyaallah. Wa fiha itsbatul mahabbah minal janibaini. Di dalam ayat tersebut juga terdapat penetapan mahabbah dari dua arah atau dua sisi, sama aja. Janibil abdi wa janibil rabbi. Dari sisi abd dan dari sisi Rabb. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Di mana Allah berfirman, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Dan juga di dalam surat Ali Imran, in kuntum tuhibbunallah, ya. Kalau kalian cinta kepada Allah, cinta tuh. Fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah. Allah akan cinta juga kepada kalian. Nah, dan barakallahu fikum wa fillah. Cintanya Allah bukan kayak cinta manusia. Ya, kita isbatul mahabbah wal mawaddah lillah ala ma yaliqu bi jalalihi. Ittifaqu fil ism la yaqtadil ittifaq fil musammah. Sama di dalam nama enggak mengharuskan sama dalam sesuatu yang dinamai. Hakikat perkara tersebut. Qadrul mushtarak itu selalu ada ya. Nah, ini bainal khaliq wal makhluk. Bainal makhluk wal makhluk aja ada. Betul enggak? Ya, seperti contohnya. Isbatul yad li ilmanki. Ya. La yalzam minhu tashbih li yad jabun. Enggak melazimkan di situ serupa dengan tangannya jabun. Ya. Ini mungkin kalau sebagian kayak gini orang mungkin nolak gitu ya. Disebutkan dalam kitab Taqrib Tadmuriyah, di antara bantahannya juga adalah itu, di mana nikmat di surga dan di dunia itu namanya sama, tapi hakikatnya beda. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang minum khamar di dunia, maka dia enggak akan minum khamar di surga nanti. Apakah khamar surga sama dengan khamar dunia? Intisari, anggur merah, Jack Daniels, vodka, gitu. Apa lagi? Kerating deng. Pantur. Banyak ya, kalau antum lihat merek-merek ini, topi miring, ya. Topi nencele. Jawabannya beda. Ya, khamar beda. Ini khamar, sama-sama khamar padahal kan. Fiha faqihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga terdapat buah-buahan. Ya Allah alam, buah mangga di sini bentuknya begitu, apakah di surga bagaimana? Apa ternyata ya segede torang penguin yang warna oranye? Enggak tahu gitu kan. Tahu torang penguin itu? Tahu torang penguin? Torang penguin di samping. Tandon. Enggak ada bijinya, enggak ada. Allah.
Makanya kata Nabi SAW, ya kata Allah berfirman, a'attu li abdi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhturu bi bali ibni Adam. Padahal sama namanya. Ya, di dalamnya terdapat nakhl. Apa is nakhl? Apa arti nakhl? Nakhl enggak tahu nakhl? Kurma, ya, pohon kurma. Bukan cuma pelepahnya. Mas. Ya, ada pohon kurmanya. Ya. Terdapat nakhl, rumman apa rumman? Delima. Delima di sini mungkin ada bijinya, repot makannya. Ya. Walaupun kalau udah manis enak banget gitu kan. Karena mana makan bijinya. Krek telan. Di Yaman itu segini-gini. Harganya segini nih. Goceng. Anggur setangkai 10.000. Goceng dapat. Bang, anggur bang. Anggur. Oke. Bekam. Segini doang nih adanya. Oke. Ditambahin sama dia. Ada. Ngelihat kita tolib kan, Masya Allah. Orang Yaman gitu. Seawak mau orang Yaman sama tolib, mereka itu ahlan. Ya, mereka itu ikram banget. Nah, makanya di Yaman tuh enak sebenarnya. Seru ketemu orang-orang luar gitu kan. Apa boleh buat? Ketika Allah sudah menakdirkan untuk kembali, maka kembali. Allah nanti mungkin bisa kembali lagi, insyaallah. Taib. Jadi beda ya. Yang delima di surga sama di dunia pasti apa? Beda. Ittifaqul fil ism. La yaqtadi minhu ittifaqul fil musamma. Nah. Makanya di sini dikatakan mahabbah bagi Allah, mahabbah bagi abad beda. Kalau antara makhluk dan makhluk aja bisa beda, apalagi bainal khaliq wal makhluk. Min babil aula. Ya. Qala fa fi dzalika ar-radd 'ala man nafal mahabbata min al-janibain. Janibain atau janibin? Janibain ya. Enggak awas ya, maka di dalam ini terdapat bantahan terhadap orang yang menafikan mahabbah dari dua sisi. Seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Memang ini kasus dari mereka berdua ini. Gembong Mu'attilah ini. Ini ta'til kuliah mereka ini. Nanti kita akan jelaskan dalam kitab setelahnya. Faqala yuhibbu la yuhab. Allah tidak mencintai dan tidak dicintai. Wa awalu mahabbatal ibadi lahu bima'na mahabbatihim ibadatuhu wa ta'atuhu. Mereka mentakwil mahabbahnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dengan makna ya mahabbatihim maksudnya ibadahnya mereka kepada Allah dan taatnya mereka kepada Allah. Jadi, qul in kuntum tuhibbunallah tuti'unallah. Gitu. Ta'budunallah fattabi'uni, gitu kata mereka. Wa mahabbatuhu lil ibad bima'na ihsanihi ilaihim wa isabatihim wa nahwa dzalik. Adapun mahabbahnya Allah kepada para hamba berarti maknanya adalah Allah berbuat baik kepada mereka dan Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada mereka. Jadi fattabi'uni yuhsinkumullah. Gitu. Yusibukumullah. Na'udzubillah. Dari mana itu? Kayak gitu. Ya. Ini namanya ta'wil fasid. Ya, dan ta'wil fasid bila dalil dia maknanya tahrif. Ya, maknanya apa? Tahrif. Adapun ta'wil bidalil walaupun dia keluar dari zahirnya, maka itu ta'wil yang sahih. Dan dia nanti maknanya rajih bidalilin sebagaimana dalam usul fikih dipelajari jelas insyaallah. Nah, karena ta'wil itu ada 3 makna. Yang terakhir maknanya ma'alul kalam ila al-haqiqah. Ya, marji' al-kalam ila al-haqiqah sebagaimana sudah dijelaskan. Nanti dijelaskan lagi insyaallah di kitab setelahnya.
Habis ini apa? Takrib kan ya? Takrib Tadmuriyah. Siap-siap tuh paling 50.000. 50-60. Kalau mau cetak paling 25.000. Tipis. Segini kayak segitu ya. Atau enggak, tipisan lagi. Semana ya? Halo ya. Sekitar puasa. Lebih tebal dikit lagi. Puasa lebih dikit lagi. Nah. Taib, barakallahu fikum. Wa hadza ta'wilun batil. Ini ta'wil yang batil. Karena kalau ta'wil yang sahih itu namanya tafsir nanti. Dan dia dzikru apa? Ma'na al-kalam al-murad min al-mutakallim. Ya. Walaupun dia keluar dari zahirnya. Yang penting kalau keluar dari zahir syaratnya harus ada dalil alladzi yadullu ala dzalik. Dan enggak ada mani di sana, enggak ada mu'arid di sana. Baru sahih. Seperti contohnya ya banyak kita dapatkan di dalam kitab-kitab usul seperti al-jar ahaqqu bi saqabihi. Jar di sini maksudnya apa? Apakah jar di sini makna al-haqiqil mujawir ya? Yang tinggal bareng tetangga kita atau dia adalah syarik. Kita udah jelaskan kemarin. Nah. Ada khilaf ulama dan di antara mereka ada yang mengatakan syarik. Dengan dalil di sana ada lain ya idza duribatil hudud wa quti'atit turuq ya fala syuf'atah lahu. Ketika sudah dibagikan dengan jelas bagiannya masing-masing dan jalan sudah jelas ya jalannya masing-masing, maka enggak ada syuf'ah baginya. Itu sudah dijelaskan barakallahu. Maka berarti jar di sini maknanya syarik, keluar dari zahirnya yang rajih. Paham ya? Karena zahir makna yang rajih ya jar ya tetangga. Tapi keluar menjadi mengamalkan makna yang marjuh bidalil, maka yang marjuh ini sara rajihan bidalilin, fasara zahiran bidalilin. Yang tadi makna rajih marjuh jadinya. Nah, merojah usul fikihnya. Ingat enggak? Ingat ya, alhamdulillah. Wa mahabbatuhu lil ibadi bi ma'na ihsanihi ilaihim wa ithabatihim wa nahwi dzalik. Wa hadza ta'wilun batil li anna mawaddatahu wa mahabbatahu subhanahu ta'ala li ibadihi ala haqiqatihi ma. Karena mawaddahnya Allah, mahabbahnya Allah untuk para hambanya itu di atas hakikatnya. Kama yaliqu bijalalihi, seperti ya yang layak dengan keagungannya Allah. Kasairi sifatihi, seperti apa? Seluruh sifat-sifat yang lainnya. Laisata kama waddati wa mahabbatil makhluk. Dua sifat tersebut tidak seperti mawaddah dan mahabbahnya para makhluk. Nah, ini kan kita baru sebutkan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah ya. Bagaimana Asy'ariyah? Ana bawakan di sini ya. Dari kitab Syarah Al-Harras. Wa yanfi al-Asy'ariyah wal Mu'tazilah sifatal mahabbah. Ini Asy'ariyah ini yang bersama dia ya di antaranya Maturidiyah. Nah, dan yang sepakat dengan mereka menafikan sifat mahabbah bid'awah dengan klaim semata annaha tuhimu naqsan, bahwasanya sifat mahabbah itu akan memberikan dugaan ya makna yang kurang, sifat yang kurang bagi Allah. Nanti kalau kita mahabbah ini cacat bagi Allah gitu. Jadi mereka sok tahu ya Allah udah tetapkan ya udah. Nah, idil mahabbah fil makhluk ma'naha mailuhu ila ma yunasibuhu au yastalidzuhu. Karena mahabbah maknanya pada makhluk itu adalah mailuhu ila ma yunasibuhu. Condongnya makhluk
kepada apa yang cocok buat diri dia dan apa yang enak buat diri dia. Mahabbah yang lezat bagi diri dia, cinta. Seperti kemana tadi? Nah, itu mahabbah. Sah wala la? Betul enggak, Isro? Antum qad ahbabt, sah? Ya antum qad ahbabtu fulanat, sah? Madiyan masalan, madiyan. Sah. Na'am. هذا المعنى يناسب ما مضى في أنفسنا, sah? Nah. Terus mereka mau mengkiaskan, oh ini berarti Allah. La, ini mereka katanya mereka menuduh kita sebagai musyabbihah. Mereka sendiri musyabbihah. Ya, mereka sendiri mentasbih, menolak sifat mahabbah karena nanti kalau kita tetapkan mahabbah itu maknanya gini. Ini buat makhluk. Lu siapa kita tetapkan mahabbah Allah sama dengan makhluk? Kita enggak tetapkan gitu. Mereka aja otaknya ini apa? Musyabbihah. Fa'amal asy'ariyah fasara apa ini ya? Nah, ulang ya, salah. Fa'amal asy'ariyah karena agak jelek tulisannya. Fa yarji'unaha ila sifatil iradah. Mereka mengembalikan mahabbah kepada sifat iradah. Jadi maksudnya mahabbatullah, iradatullah. Fayaqulun, mereka berkata, inna mahabbatullah li abdihi la ma'na laha illa iradatahu li ikramihi wa masubatihi. Sesungguhnya mahabbahnya Allah kepada para hambanya itu enggak ada maknanya kecuali hanya makna iradah, keinginannya Allah. Ya, keinginannya Allah, hendaknya Allah untuk memuliakan hambanya dan membalas pahala hambanya. Wa kadzalika, demikian pula yaqulun, mereka berkata fi sifati ridha, pada sifat ridha, wal ghadab, wal karahah, wasukhat, kulluha indahum bima'na iradati thawabi wal iqab. Semuanya mereka, menurut mereka ini Asy'ariyah, mengembalikan maknanya kepada makna iradah. Ya kalau umpamanya yang bagus-bagus ridha, mahabbah, mawaddah, maka iradatus thawab. Ya, wal ihsan. Tapi kalau ghadab, karaha, iradatul iqab. Iradah semua jadinya. Nah. Barakallahu fiik. Lanjut. Saya sekarang kita masuk isbat ittisafihi birrahmah wal maghfirah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang penetapan Allah disifati dengan sifat rahmat dan maghfirah. Lalu ya. Agak kelar-kelar nyeduh kopi nih. Qala wa qawluhu bismillahirrahmanirrahim rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wa kana bil mu'minina rahima wa rahmati wasi'at kulla syai'in la akhirih. Qala syarih wa qawlu bismillahirrahmanirrahim taqaddama tafsiruha fi awalil kitab, telah berlalu tafsirnya di awal kitab. Ya, Rahmanir Rahim. Kalau Rahman, ya yang udah kita tetapkan. Rahman ini apa? Sifat dzatiyah. Sifat Rahman di dalam terdapat sifat dzatiyah bagi Allah Azza wa Jalla, sifat rahmat. Rahim sifat fi'liyah. Ya, yarhamu man yasha. Allah merahmati orang yang Allah kehendaki min ibadi, dari hambanya umum. Siapapun itu, maka yang mendapat rahmat Allah, maka itu rahmat dari sifat rahim, dari nama rahim. Adapun rahmat dari nama Ar-Rahman itu zatiyah. Ya, la yazal wa lam yazal muttasifan biha. Nah, wa munasabatu dzikriha huna
korelasinya disebutkan di sini adalah anna fiha itsbatar rahmanillahi azza wa jalla sifatan min sifat. Bahwasanya di dalamnya terdapat penetapan rahmat bagi Allah azza wa jalla sebagai sifat dari sifat-sifat Allah azza wa jalla. Kama fil ayatil madhkura ba'daha, seperti sebagaimana ayat-ayat pada ayat-ayat yang telah disebutkan setelah kata bismillahirrahmanirrahim ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahman dalun 'ala sifatil qaimah bi subhanahu. Rahman ini adalah nama Allah yang menunjukkan atas sifat yang tegak yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya zatiyah. Ar-Rahim dalun 'ala ta'alluqiha bil marhum. Nama Ar-Rahim nama yang menunjukkan atas ya sifat yang berkaitan dengan yang dirahmati, berarti fi'liyah. Mafhum ya? Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan, wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Dan Allah azza wa jalla adalah zat yang maha rahim kepada orang yang beriman. Walam yajiqat rahmanun bihim. Tidak pernah datang sedikit pun di dalam Al-Qur'an wala sunnah ya Allah menggunakan kata rahman kemudian ada bihim muta'alliq dengan marhum yang dirahmati, enggak. Tapi ya ketika ada bi yang dia adalah muta'alliq ya dengan rahim, berarti dia adalah yang dirahmatinya, dirahmati Allah azza wa jalla, pasti Allah azza wa jalla menggunakan kata rahim ya. Sama kayak di bait syair itu, rahimum bikulli gitu ya, warawal abi sahwala. Nah, yang penyair kekinian itu, iya, masya Allah, tapi maknanya bagus. Juga dalam Quran, yarhamu man yasha min ibadih. Di mana di situ rahmat dari yarham dikaitkan dengan masyiah Allah azza wa jalla. Allah berikan kepada siapa pun Allah kehendaki dari hambanya. Tapi enggak menggunakan rahman. Nah. Wa kana al-awwal lil wasfi, yang pertama untuk sifat zatiyah maksudnya ya. Wa tsani lil fi'il, yang kedua perbuatan, maksudnya sifat fi'liyah. Fal awwal dalun ala anna rahmah wasfuhu. Nah, yang pertama menunjukkan bahwasanya rahmat sifatnya Allah, wa tsani dalun ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmati, menunjukkan bahwasanya Allah azza wa jalla zat yang merahmati hamba makhluknya dengan rahmatnya. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Qala wa qauluhu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Hadza hikayatun anil malaikah. Ini adalah suatu hikayat ya, sedang menghikayatkan tentang malaikat, di mana dikatakan apa? Ya alladzina yahmiluna al-arsy, yang mana malaikat ini malaikat apa? Malaikat yang gotong apa bahasa memikul ya. Gotong mah bahasa sana ya. Iya. Memikul arsy wa man haulahu, dan yang di sekitarnya, annahum yastaghfiruna lilladzina amanu, bahwasanya mereka apa? Beristighfar lilladzina amanu, beristighfar, meminta ampunan bagi orang-orang, untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa sih? Ya, di sini Anda bawakan ya tawassaluna, ya malaikat bertawassul ilallah birububiyati, dengan rububiyahnya, wasi'ati ilmihi wa rahmati, dengan luasnya ilmu Allah dan rahmatnya, fi du'aihim lil mu'minin, ya ketika mereka berdoa, para malaikat berdoa untuk orang-orang beriman. Wa huwa min ahsanit tawassulat allati yurja maha al-jabah, dan ini di antara tawasul yang paling bagus yang dengannya diharapkan dikabulkan doanya. Malaikat berdoa, masya Allah. Kita juga berdoa harus tawasul, Pak.
Tawasul dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Jangan kita kalau pengen doa apa? Ya Allah duit ya Allah. Ya Allah duit ya Allah. Punya adab. Antum sama orang tua aja gitu nggak bagus. Walillahil masalul ala, ya, bukan kita menyamai, enggak. Nah, kalau kita kan gitu ya, kayak kalau mau doa ya, misalkan mau apa nikah, ya Allah nikah ya Allah, ya Allah segerakan saya menikah dengan fulan ya Allah, gitu kan tuh kan, aku kan, enggak Allahumma inna nas'aluka apa misalkan Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alini Allahumma ya hayyu ya qayyum. Puji dulu Allah, tawassul, baru setelahnya minta, tutup dengan selawat gitu. Ini da'bu shalihin. Da'bu shalihin. Sebagaimana dalam Al-Fatihah kalau kita perhatikan. Ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pujian. Alhamdulillah pujian. Rahmanir pujian. Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga apa? Pujian. Kita berakad dengan Allah, berjanji di situ. Baru dah di situ minta ihdinas siratal mustaqim. Allah, tunjukkanlah bagi kami jalan lurus. Setelah memuji Allah. Ya, antum mau nikah, mau duit, ujuk-ujuk sholat kagak puasa tiba-tiba duduk begini, ya Allah, kita duit ya Allah, ya Allah fulus, ya Allah fulus. La ilaha. Naam. Fayaqulun, maka malaikat itu berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ay wasi'at rahmatuka. Rahmatmu itu sangat luas. Wa ilmuka. Ilmumu itu sangat luas. Kulla syai'in, ya. Mencangkup, maksudnya luasnya sampai meluas mencangkup segala sesuatu. Rahmatan wa ilman ini mansubani ala tamyizil muhawwal anil fa'il. Dia tamyiz yang mansub yang ditahwil dari fa'il. Tamyiz apa namanya ini, Jack? Jack bangun, Jack. Tidur baik. Mata sakit mata. Sakit apa itu? Dikencingin itu kali, Jack. Kodok bangkong. Antum apa ini? Tapi siapa namanya, Anep? That. Kalau antum apa? Baik. Jumlah. Serius. Bener ya, anak kunci ya? Iya. Antum apa, Mr. Denboy? Syibah. Ini muhdatsatil umur kayaknya. Antum apa? Sro. Allahu alam. Apa sih ini udah dikunci nggak seru dia. Antum Ruli. Kaifal mudarris. Nah, asik. Ki Jabon. Nah. Apa? Oh, mubtada. Ya. Dia ada tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah. Nisbah namanya. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa syumuliha. Wa fi dzalika dalilun ala sa'ati rahmatillah wa
Dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan luasnya dan mencangkupnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Fama min muslim wala kafir illa waqad nalat rahmatullah fid dunya. Ya, tidaklah orang muslim hatta kafir ya melainkan dia mendapatkan rahmatnya Allah di dunia, merasakan. Ya kalau enggak merasakan rahmatnya Allah di dunia, mati mereka. Mereka bisa bernafas dan semisalnya. Bahkan dibagi orang kafir rata-rata dunia banyak, ya. Karena dunia itu nggak berharga, makanya orang kafir juga dibagi. Makanya dalam hadis bagaimana? Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Ma saqal kafir syarbatal ma. Seandainya dunia ini sepadan ya dengan satu sayap seekor nyamuk, satu doang nih. Sayap nyamuk ada berapa? Emang dua? Mungkin 4. Empat kan? Sayap nyamuk 4 kan ya? Ya, 4. Kalau 2 mah capung. 4 juga ya? Kalau ada capung yang kecil itu 2. Tangkap. Anda sering nangkap kadang kalau di sini di rumah ada. Lalat 4 juga ya? Oh ya iyalah, burung sayapnya 2. Ah itu kalau seandainya dunia nih sepadan, setara, sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk aja. Orang kafir nggak bakal dikasih dunia walaupun cuma seteguk air. Menunjukkan nih dunia ini lebih buruk dari sayap seekor, lebih rendah dari satu sayap, satu doang nih. Coba antum ini sih tangkap nyamuk, kemudian sayapnya antum copotin dari 10 ekor nyamuk lah, sayap copotin antum disiring gitu, antum disiring buka open gitu, sayap nyamuk gratis. Atau satu sayap 1.000 rupiah, ada mau nggak? Ada mau? Ada yang mau karena nggak lezat, dunia lezat. Ini bagi orang-orang kafir nggak bermanfaat, tapi kalau bagi kita sebagai wasilah buat menuju akhirat sangat bermanfaat. Punya dunia kaya, banyak duit itu manfaat. Tapi jangan sampai apa? Dunia itu masuk ke dalam hati kita. Di tangan aja dunia. Nah, adapun di akhirat khusus buat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa kana bil mu'minina rahimah, hadza ikhbarun min Allah. Ini adalah pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala annahu rahimun bil mu'minin. Bahwasanya Allah merahmati orang beriman, yarhamuhum fid dunya wa akhirah. Ya Allah rahmati di dunia akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, fa innahu hadahum ilal haqq alladzi jahilahu ghairuhum. Allah Azza wa Jalla itu membimbing, memberikan hidayah kepada mereka untuk menuju al-haq, kebenaran. Yang mana selain dari orang beriman jahil terhadap al-haq ini. Wa basarahum at-tariq. Allah Azza wa Jalla berikan basirah dalam hatinya. Ya, penglihatan yang tajam untuk sampai kepada jalan alladzi dhalla anhum ghairuhum, yang mana selain dari mereka tersesat. Nah, ini kayak kita belajar akidah, belajar ini rahmat dari Allah, ya. Yang harus kita syukurkan, harus senang, sebagaimana yang anak kadang ulang-ulang terus, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika, gitu ya. Falyafrahu huwa khairun mimma ijma'un. Katakan dengan rahmat dan karunia dari Allah, maka senanglah kita. Tampakkanlah kesenangan kita, kita diberi rahmat dan karunia oleh Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan.
Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah, adapun rahmatnya mereka Allah azza wa jalla untuk hambanya di akhirat. Fa amanahum minal faza' al akbar wa yudkhiluhumul jannah. Allah akan ya selamatkan mereka, berikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan yang sangat besar. Maaf, di akhirat itu kan ahwalul akhirat gimana? Huru-hara akhirat menyeramkan enggak? Waduh, menyeramkan sekali. Itu semua kita ngerasain nanti, semuanya dari kita, wallah. Enggak ada yang bisa terlepas di situ ya. Semua dari kita apa? Merasakannya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Wa qauluhu kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya, ini ayat yang lain. Ai aujabaha ala nafsihil karimah tafaddulan minhu wa ihsanan. Maksudnya apa sih kata rabbukum? Allah telah mewajibkan rahmat tersebut untuk dirinya yang maha mulia. Jadi maksudnya Allah ingin gitu. Dalam rangka apa sih demikian? Tafaddulan minhu wa ihsanan. Ini dalam rangka ya karunia Allah untuk kita, sebagai karunia Allah untuk kita, dan juga sebagai ihsanan, ya kebaikan untuk kita. Jadi Allah azza wa jalla menetapkan pada dirinya ada sifat rahmat supaya apa? Kita mendapatkan karunia-Nya nanti, mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa hadhil kitabah kauniyatun qadariyah lam yujibha alaihi ahadun. Dan kitabah ini ya kewajiban ini yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri itu kauniyah qadariyah. Sebuah kauniyah qadariyah yang mana tidak ada satupun yang ya mewajibkannya. Ya, tidak ada satupun yang apa? Mewajibkannya. Barakallahu fikum. Lihat di sini ada hadis dari Abu Hurairah dalam Sahihain. Lihat, ada enggak? Di atas. Yang cetakan kayak anak ada di atas. Nih. Oh ya. Kayak gitu. Qala itu tadi depannya. Oh. Apa kata Nabi? Inna Allah lamma khalaqal khalq. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan para makhluk, kataba kitaban. Allah menulis suatu kitab. Fahuwa indahu fawqal ars. Maka ya pada saat itu dia di sisi arsy-Nya Allah. Kitab ini. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu mendahului ghadabku, murka aku, marahku. Muttafaqun alaihi. Ya dengan lafaz-lafaz yang agak sedikit berbeda, intinya kayak gitu. Qal kitab lagi rahimahullah au hafizah. Wa qalu huwal ghafurur rahim. Yukhbiru subhanahu. Allah mengabarkan an nafsih, ya, tentang dirinya, annahu mutasifun bil maghfirah wa rahmah. Allah itu disifati dengan sifat maha pengampun, maha merahmati. Liman taba ilaihi, bagi orang yang tobat kepadanya, wa tawakkal alaihi, yang tawakal atasnya. Walau min ayyi dzanbin kana, walaupun dengan dosa apapun itu seperti syirik. Allah diduakan, Allah sangat marah. Tapi kalau ada orang yang tobat, Allah ghafur, maha mengampuni. Habis itu merahmatinya, ajib. Ini luas sekali rahmatnya Allah ya. Masya Allah. Fa innahu yatubu alaihi wa yaghfiru lahu wa yarhamuhu. Allah ya nerima tobatnya. Habis itu Allah ampuni dan Allah rahmati. Ajib. Allahu akbar. Makanya ya jangan kita berputus asa dari rahmatnya Allah azza wa jalla, apapun dosanya.
Qal wa qauluhu ta'ala fallahu khairun hafidha. Allah adalah zat yang sebaik-baiknya dalam menjaga. Hadza mimma hakahu Allah Ta'ala an nabihi Yaqub alaihi salam hina ma talaba minhu banuhu an yursila ma'ahum akhahum man Yusuf. Siapa bapaknya Yusuf? Yaqub. Ini adalah di antara hikayat yang Allah Azza wa Jalla sedang hikayatkan tentang nabinya, Nabi Yaqub alaihissalam, ketika anak-anaknya meminta dari Yakub untuk apa? Oh enggak, supaya Yakub ini bapaknya memberikan kepada mereka saudara mereka. Sini kita main bareng. Ya. Bagaimana ayatnya? Ya abati inni. Lupa ana. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bi. Sebelumnya apa? Falamma bukannya. Ya kurang lebih gitu ayatnya, udah dibaca tadi. Malaka la ta'man. Kenapa kamu enggak percaya kepada kami? Ya. Sini Yusuf berikan kepada kami. Ya, kita akan lana lan nasu. Arsilhu ma'ana ghadan. Yarta wa yal'ab. Wa inna lahu lahafizun. Udah sini kirimkan kepada kami. Besok kita akan berangkat. Besok kita akan main. Besok kita akan ini segala macam. Kami akan jaga. Qala inni gitu ya. La yahzununi an tadhhabu bis. Bapaknya berkata, kamu sangat membuat aku sedih kalau kamu pergi bersama Yusuf. Wa akhafu ayakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. Dan saya takut nanti Yusuf dimakan serigala dan kamu semua lalai enggak tahu hutan mainnya. Falamma dhahabu bihi gitu ya. Qalu la in akalu dhi'b wa nahnu usbah. Terus apa artinya? Kalau seandainya Yusuf dimakan oleh serigala, kita usbah, sekelompok. Gitu ya. Wa inna lahu kita akan rugi nanti kalau dimakan. Enggak mau anak saudara kita kemakan loh. Ini iri, ini sebab hasad nih, bahayanya hasad. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhu li sajidin. Kata bapaknya apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jadilah kaid. Disebabkan iri ini, hasad ini bukan cuma kepada orang lain, saudara sendiri bisa. Makanya kalau ada nikmat hati-hati, jangan diceritakan kepada orang yang enggak gampang dipercaya. Nah, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayaj'alu fi ghayabatil jub. Gitu ya. Na'udzubillah. Disitulah terjadi ditinggal Yusuf. Ya. Kemudian waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang ke bapaknya mereka ya, waktu sore ya. Nah, dalam keadaan menangis habis main kan. Mereka semua ini flag victim ini mereka. Iya. Flag victim ini, hasad ini nanti ujung-ujung flag victim. Saya menangis semua. Ya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Wahai bapakku, kita pergi, kita lagi lomba nih, lagi lomba lari gitu ya. Kemudian Yusuf kita tinggalkan dulu di inda mata'ina. Tiba-tiba apa? Dimakan oleh serigala. Terus gimana? Wa ma anta bimu'min walau kunna shadiqin. Kami rasa kamu bapakku enggak akan beriman sama kami. Ya. Kamu enggak akan percaya wahai bapak kamu. Walaupun kami ini jujur membawakan kabar. Lihat. Flying victim ini. Ya. Ini gimmick ini mereka buat.
Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Aduh. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ajib. Supaya percaya gimana? Dibawa baju Yusuf tapi darahnya palsu. Naudzubillah ya. Intinya terus banyak dan Allah fallahu khairan hafidha kata apa namanya? Bapak Allah sebaik-baiknya penjaga. Ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Wa ta'ahadu bihifdzi, mereka saling berjanji untuk menjaganya. Faqalahum, mereka Allah bapaknya berkata, inna hifdzallah lahu khairun min hifdzikum. Sesungguhnya penjagaan Allah lebih baik buat kalian. Lebih baik daripada penjagaan kalian. Hadza tafwidun min Ya'qub ila Allah fi hifdzi ibnih. Nah, ini adalah penyerahan diri, ya tafwid tawakal dari Ya'qub kepada Allah dalam menjaga anaknya. Wa min asma'ihi ta'ala al-hafidh, makanya di antara nama Allah azza wa jalla adalah hafidh. Alladzi yahfadzu ibadahu bi hifdzihi al-'am min al-halaki wal 'atab. Ya, yang mana Naam, Allah azza wa jalla yang maha menjaga hamba-Nya dengan penjagaan yang umum dari binasa, dari kerusakan. Wa yahfadzu 'alaihim a'malahum, menjaga amalan mereka. Wa yahfadzu ibadahul mu'minin, menjaga hamba yang beriman. Bihifdzil khas, dengan penjagaan yang khusus kalau beriman. Amma yufsidu imanahum, dari perkara yang dapat merusak iman mereka. Jadi kalau kita beriman, taat kepada takwa itu dijaga sama Allah supaya kita tidak rusak iman. Masya Allah. Ini penjagaan yang spesial buat orang beriman. Wa amma yaduruhum fi dinihim wa dunyahum, dan juga Allah azza wa jalla menjaga. Ya, menjaga kita dari perkara yang dapat memudaratkan kita dari agama kita atau dunia kita. Nah, ini harus kita yakini ya, harus kita yakini. Qala syahid min al-ayatil karimah. Ya, penguat dari ayat ini adalah anafiya wasfullah subhanahu wa ta'ala birahmah wal maghfirah ala ma yaliqu bi jalali kasairi sifati. Bahwasanya di dalam terdapat sifat Allah azza wa jalla rahmat, maghfirah, sesuai yang layak bagi keagungan Allah azza wa jalla. Ini semua seperti seluruh sifat-sifat Allah azza wa jalla. Wa fiha radu 'alal jahmiyah wal mu'tazilah wa nahwihim. Di dalamnya terdapat bantahan untuk Mu'tazilah, Jahmiyah dan selain semisal dari mereka, mimman yanfauna 'anillahi tisafahu birahmah wal maghfirah. Ya, dari orang-orang yang menafikan dari Allah azza wa jalla Allah disifati dengan rahmat dan maghfirah, firaran min tasbih bi za'mihim. Ya, dalam rangka apa? Menjaga-jaga dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ya, sesuai prasangka mereka. Kalau mereka berkata li anal makhluk yusuf birahmah, karena makhluk disifati dengan rahmat. Wa ta'awalu hadil ayat ala majaz, mereka mentawil ayat ini dengan majaz katanya. Wa hadza batil, ini batil. Karena seada-adanya majaz enggak ada dalam asma wa sifat. Nah, wali anna Allah taala subhanahu atsbata li nafsi hadhihi sifat, karena Allah azza wa jalla menetapkan untuk dirinya sifat ini. Wa rahmatu subhanahu laysat ka rahmatil makhluqin hatta yalzama tashbih kama yaz'umun. Dan rahmatnya Allah azza wa jalla tidak seperti rahmatnya makhluk, sehingga apa? Melazimkan adanya serupa antara makhluk dan khaliq, sebagaimana yang mereka sangkakan. Fa inna Allah taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah azza wa jalla, ya tidak ada satu pun sedikit pun yang serupa dengan Allah azza wa jalla dalam segala sesuatunya, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Wal ittifaqu fil ismi la yaqtadi al ittifaq fil musamma. Ya, sama dalam nama tidak mengharuskan sama dalam yang dinamai. Hakikatnya al khaliq sifatun taliqu bihi wa taqtasu bihi, maka bagi Allah azza wa jalla, bagi khaliq ada sifat-sifat yang layak baginya dan khusus baginya. Wal makhluqi sifatun taliqu bihi wa taqtasu bihi wallahu a'lam. Dan makhluk juga sama, punya sifat yang layak baginya dan yang khusus baginya. Adapun nama mungkin bisa sama, tapi yang membedakan adalah sifat dan hakikat sifat itu sendiri, sebagaimana yang kemarin kita bahas. Wallahu a'lam. Ilahuna walhamdulillah ya rabbil alamin.